sekolah dokter itu bukan hukuman. Sekolah dokter itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang harus Anda nikmati prosesnya. One, two, three, check. Oke. Halo, jumpa lagi dengan saya. Nama saya Dimas. Saya adalah buat yang baru pertama kali, saya adalah Dimas, seorang pekerja di negara Polandia. Kebetulan saya bekerja di sebuah company for AI learning. Biasanya di vlogs atau podcast ataupun itu namanya, kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan sekolah dokter, PhD atau kerja di luar negeri. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup menarik. Sebelumnya terima kasih udah nonton video sebelumnya ya, dan kemudian banyak juga responnya, ada yang beri komentar dan menanyakan bagaimana cara membagi waktu. Jadi saya saat ini barusan selesai sekolah PhD di Polandia. Dan ada beberapa hal yang menurut saya terkait dengan membagi waktu. Disclaimer terlebih dahulu, strategi ini workout buat saya ya, tapi belum tentu juga work buat teman-teman semua. Jadi jangan langsung diambil mentah-mentah, tapi perlu disaring terlebih dahulu. Atau kalau makanan tuh dikasih garam sama merica gitu, biar lebih pas sama Anda sendiri. Jadi percaya nggak percaya, untuk membagi waktu itu sebenarnya banyak ya metode yang bisa ditemukan di internet. Ada yang bilang model pakai model blok lah, atau ada yang menggunakan konsep kayak misalkan Pomodoro dan segala macam. Tapi saya nggak akan ke arah sana, tapi ke sesuatu yang sebenarnya kadang kita nggak sadari, tapi itu lebih berarti dan penting. Itu adalah itu terutama yang udah berkeluarga ya. Itu adalah bagi waktu, itu adalah bagaimana Anda bisa mengkomunikasikan kesibukan Anda dengan pasangan Anda. Jadi kalau Anda itu adalah seorang pekerja seperti saya, kemudian juga mengambil PhD, kemudian Anda juga adalah seorang orang tua, memiliki anak yang dimana Anda harus senantiasa memenuhi tanggung jawab Anda sebagai orang tua, itu Anda nggak bisa kemudian ya udah PhD aja, sekolah aja, kemudian anaknya diterlantarkan. Itu nggak boleh juga ya. Jadi kunci paling utama itu adalah bagaimana Anda bisa mengkomunikasikan hal-hal ini kalau Anda itu sekolah ke pasangan Anda, atau dalam hal ini istri atau suami Anda gitu ya. Karena sepintar-pintarnya Anda membagi waktu itu, atau sepintar-pintarnya tupai kodok melompat itu pasti akan jatuh juga. Dalam artian Anda bisa bagi waktu seperti apapun, tapi kadang profesor Anda itu meminta Anda untuk meeting di waktu yang sebenarnya Anda harus menjemput anak dan segala macam. Jadi bagaimana Anda bisa mengkomunikasikan hal ini ke pasangan Anda, itu adalah hal yang paling penting. Kemudian yang kedua itu adalah support system. Jadi kalau Anda misalkan memiliki tetangga atau orang tua yang ada di tempat Anda studi gitu, di PhD ini, itu dimanfaatkan kalau bisa. Jangan sampai semuanya itu Anda sendiri gitu ya. Karena PhD ini memang walaupun studi, tapi pada dasarnya PhD ini adalah bagaimana Anda bisa menjadi manusia yang lebih baik dalam hal mengorganisir proyek, mengorganisir waktu, dan segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga itu jadi kalau bagi saya itu sebenarnya kunci sukses bagi waktu itu adalah konsistensi. Jadi maksudnya konsistensi itu seperti apa? Jadi misalkan saya selalu men-set atau memprogram waktu saya itu, kalau untuk mengerjakan PhD itu tiap hari jam 4 pagi. Jadi apapun kondisinya, jam 4 pagi itu ya udah harus bangun dan mengerjain apapun itu. Jadi mulai nulis, mulai mengerjakan coding, software untuk metodologi di PhD tersebut. Jadi banyak hal ya, dan kadang sistem blocking waktu ini sangat berguna, karena
Anda nggak pernah tahu saat Anda mulai ngerjain itu ternyata ada hambatan dan ada hal yang membuat Anda itu nggak bisa going to the next stage. Contohnya misalkan kadang saya itu bisa sampai 1 jam ngutak-ngatik coding gitu ya. Jadi saya kemudian menggunakan MATLAB atau Python dan sejam itu cuman nyari bugs. Kenapa kok kodenya nggak jalan gitu ya. Itu sering banget. Jadi kalau Anda punya model blocking waktu tiap hari bangun jam 4 atau misalkan di malam hari, kalau menurut saya lebih baik pagi hari ya. Kalau malam hari biasanya udah capek, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, kerja, pikiran udah nggak jalan, itu baiknya pagi jam 4, kemudian sampai jam 6 tiap hari, dan itu sangat berguna dan konsistensi. Jadi every step is always start with baby step gitu. Itu dijamin yang namanya konsistensi itu selalu bisa mengalahkan apapun. Bahkan cerita Roro Jonggrang membangun candi dalam 1 malam itu kalah dengan konsistensi ayam berkokok di pagi hari. Oke, itu yang nggak tahu dari nomor berapa, 3 atau 4 gitu ya. Berikutnya itu yang sebenarnya paling penting di sini adalah walaupun Anda itu udah niat bagi waktu sekolah dan segala macam, tapi namanya PhD itu kayak lari maraton ya. Jadi itu kayak sekolah dokter tuh nggak bisa dikebut semalam. Itu adalah sekolah dokter tuh modelnya adalah Anda harus punya stamina panjang. Nah, kunci punya stamina panjang tuh harus punya mood yang bagus. Jadi mood bagus di sini kalau Anda tidak punya waktu buat Anda sendiri, jadi waktu untuk misalkan Anda luangkan bermain bersama keluarga moodnya jelek karena Anda selalu sibuk di akhir pekan, itu jadi kayak self care itu penting ya. Jadi ya udah, PhD Senin sampai Jumat Anda kerjain tiap pagi, tapi Anda juga di akhir pekan tuh Anda harus meluangkan waktu juga buat keluarga. Jadi biar fresh dan moodnya bagus. Kalau Anda suka, misalkan Anda suka olahraga, suka basket, suka berenang, itu jangan sampai karena PhD itu semua ditinggalin. Jadi life must go on ya, walaupun kalau misalkan Anda PhD-nya takes 10 years dan Anda selama 10 years tuh nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak liburan, ya PhD itu menjadi seperti hukuman ya. Jadi kayak, dan yang harus perlu dicamkan itu adalah seperti ini. Sekolah dokter itu bukan hukuman. Sekolah dokter itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang harus Anda nikmati prosesnya. Dan setelah selesai itu bukan berarti Anda menjadi tambah pintar atau Anda menjadi lebih terkenal dalam sebuah ilmu. Enggak juga. Setelah selesai, yang bisa saya tangkap itu sebenarnya ya udah selesai. Ya artinya Anda udah melalui berbagai macam perdebatan dengan di era studi, di akademik. Anda melalui proses yang panjang menulis paper, menulis di jurnal, kadang ditolak, harus dengerin dosen misalkan ngasih masukan yang kadang nggak selalu enak didengar. Jadi dan kadang keluarga nggak selalu misalkan support karena mungkin ada di mana meeting PhD itu bersamaan dengan hal-hal misalkan liburan keluarga dan segala macam. Nah, itu hal-hal yang harus Anda camkan. Sekolah itu bukan PhD itu bukan hukuman, itu adalah sesuatu yang fun. Oke, jadi itu dari saya. Bagi waktu nggak benar-benar methodological, tapi kita nggak akan bahas hal-hal yang methodological dan what to do, tapi lebih ke arah sharing apa yang bermanfaat dan apa yang bisa teman-teman dapat. Oke, mungkin itu. Thank you very much sudah follow vlog ini. Kebetulan saat ini saya ada di kota Krakow, Polandia. Dan ini sebenarnya bulan Desember ya. Jadi bulan Desember ini seharusnya udah snow gitu, udah salju. Tapi kebetulan saat ini mungkin karena global warming, jadi
cuacanya gersang, nggak ada salju sama sekali. Tapi well ya, suasana Eropanya tetap kedapet gitu ya, dingin. Oke, thank you very much sudah bertahan sampai menit ini. Kalau Anda punya hal-hal lain yang ingin ditanyakan terkait dengan PhD, kerja di luar negeri, ada yang kemarin tuh topik menarik terkait berapa sih gaji di luar negeri, dan apakah kerja di luar negeri itu gajinya dipajang gitu ya. Yes, itu benar, gaji tukang apapun itu dipajang. Sampai kemarin tuh gaji supir bus dipajang di belakang bus. Jadi itu benar-benar langkah berani, dan gajinya juga nggak main-main ya, benar-benar gede untuk ukuran kita. Thank you very much. See you on other episode.